Oke, video kali ini untuk materi determinan matriks kuis kedua matematika 3 ya. Oke, langsung yang pertama, cara mencari determinan matriks. Ada banyak cara, aku sering sebutin video sebelumnya juga. Ada metode Sarus yang pertama. Nah, Sarus ini bisa digunakan untuk matriks 2 kali 2, 2 kali 3 gitu ya. Nah, jika A sama dengan A, B, C, D, matriks A, C, D, maka determinan matriks A adalah A kali D dikurang B kali C. Jadi dikali silang gitu. Ini untuk matriks A yang 2 kali 2. Nah, untuk matriks A 3 kali 3 begini, PQR ini misalkan. Bagaimana determinannya? Kan Sarus. Nah, kolom 1 dan kolom 2 itu kita tulis ulang di sebelah sini. Nah, buat yang belum ngerti mana kolom, mana baris, nonton videonya tentang dasar-dasar matriks. Itu untuk tulisnya mulai. Oke, jadi kolom 1 dan kolom 2 kita tulis ulang sebelah sini. Ya. Lalu kita kalikan silang juga. P kali T kali Y ditambah sama Q kali V kali W tambah sama R kali S kali T kali X. Jadi silang semua kurang sama yang silangnya berlawanan arah. Ini W T R. Nah, apa namanya ini X V P. Ini Y S Q berlawanan arah. Kurang. Ya. Ini RS. Ini RS X ya, ini bukan T ini. Salah tulis. Ini X harusnya. Yaitu metode Sarus. Selanjutnya ada metode minor dan kofaktor. Ini yang banyak orang bingung. Banyak yang WA nanya, dari mana asal-usul ini angka-angka ini. Oke, contoh soalnya begini ya. Pada matriks, sebut saja matriks A, 1, 2, minus 4, bla bla bla, ini entry. Nah, misalkan diambil faktor terhadap baris 3. Nah, kenapa baris 3? Bebas, mau baris 1 boleh, baris 2 boleh, gitu ya. Tapi dalam hal ini, Pak dosen kasih contoh, kita ambil baris 3. Nah, silahkan setelah ini berlatih terhadap baris atau kolom yang lain. Jadi boleh pakai baris yang mana aja boleh. Tapi dalam contoh kali ini kita pakai baris 3. Baris 3 itu yang ini. Jadi yang baris 3 ada apa aja? Ada 3, 4, dan 5. Oke, pertama kita ambil yang 3 dulu nih. Kalau yang 3, berarti kan semua yang apa ya sejajar sama dia, bukan sejajar. Pokoknya yang 30 sama dia itu dihilangkan. Kalau gua lagi ambil angka 3, berarti 1 sama minus 2 hilang, 4 sama 5 hilang. Jadi kayak huruf L, set gitu. Ini hilang. Berarti yang tersisa adalah 2 minus 4 minus 1, 3. Yaitu yang ini. Ini adalah minor sebenarnya. Oke, ini minor. Jadi minor dari 31. Kenapa 31? Karena dia baris 3 kolom 1. Oke, angka 3 ini ada di baris 3 kolom 1. Jadi minor 31 adalah ini. Determinan dari 2 minus 4 minus 1 minus. Oke. Lalu berikutnya, nanti gue jelasin ini dari mana. Ini itu untuk tanda kofaktor. Jadi ini kan minor. Kalau dikasih ini, mereka akan jadi kofaktor. Yang 1, pangkatnya 3 plus 1. Dari mana 3 plus 1? 3 plus 1 adalah lokasi si angka 3 yang paling depan. Dia lokasi di mana? Tadi gue udah sebut. Baris 3, kolom 1. Maka 3 plus 1. Gitu. Nah, sebenarnya tanda ini itu bisa kita lihat dari sini. Nggak perlu dihafal. Pokoknya selang-seling aja. Plus minus gitu. Plus minus, plus minus, plus minus, plus gitu. Selang-seling aja. Sekali gerak plus minusnya berubah. Jadi kayak angka 1 ini positif, 2 ini bakal negatif, plus minus gitu. Oke ya. Kalau bingung ya pakai ini aja lah. Yang 1 pangkat baris plus kolom gitu ya. Nah, angka 4 lanjut. Angka 4. Lagi yang tegak lurus dan pokoknya yang bersilang di angka 4 itu hilang. Angka 4 di sini, yang silang sama dia 3, 4, 5, 2, min 1, 4 itu hilang. 2, min 1, 4, 3, 4, 5 hilang. Sisanya apa? 1, minus 2, sama min 4, sama min 3 kan? Itu minornya. Ini 1, min 4, min 2, min 3. Itu minornya. Minor berapa? Minor 3, 2 ya kan? Karena si 4 ini ada di baris 3, kolom 2. Nah, sama kofaktornya berarti min 1 ini udah wajib ya dalam rumus. Min 1 dalam kurung 3 plus 2 dari mana? Dari baris dan kolomnya, si angka 4. Lagi sama si 5. 5 ini baris 3, kolom 3. Ya tau? Paling pojok. Berarti baris 3, kolom 3 itu hilang semua. Set, hilang semua. Jadi 3, 4, 5 hilang, minus 4, minus 3, sama 5 juga hilang. Sisanya hanya 1, 2, min 2, min 1. Itu minornya. Oke. Mudah-mudahan ngerti. Nah, ini gue jabarkan. Kalau ini kan Pak dosen punya ya, terlalu singkat mungkin. Banyak yang bingung. Kayak PPT Pak dosen itu dari langkah 2 langsung langkah 4, langkah 3-nya nggak ditulis. Gitu. Ini gue tuliskan. Matriks A ini minor 31. Seperti tadi ya, ini baris 3 kolom 1 si angka 3.
Sisanya adalah 2, min 1, min 4, min 3. Kita determinankan hasil min 10. Ini adalah minornya. Kofaktor, maka harus dikasih minus 1 pangkat baris dan kolomnya, baris plus kolom dikalikan sama minor, itu jadi kofaktor. C ini kofaktor, M itu minor. Begitu juga M32 dan M33. Lalu determinannya bagaimana? Tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan 3 dikali sama kofaktornya, 4 dikali kofaktornya, 5 kali kofaktornya, jumlahkan semua. Jadi kayak gini, 3 kali minus 10, 4 dikali sama ini C32 11, tambah 5 dikali sama C33 yaitu 3. Hasilnya semua 29. Ya, jadi determinan dari matriks ini adalah 29 menggunakan cara kofaktor. Menggunakan cara sarus harusnya hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti kalian salah hitung. Oke, lanjut ya, langsung latihan soal aja. Nanti soalnya kayak begini, ini sumbernya dari P20P. Ada 5 matriks TQRST akan digabungkan sedemikian rupa sehingga membentuk matriks 5 kali 5. Dan yang T ini angka NIM. Contohnya menggunakan angka NIM 1, 2, 3, 4, 5. Ini dirubah sesuai ketentuan soal. Nah, untuk mengerjakan soal tadi, gue baca di PowerPoint Pak dosen. Pak dosen mengerjakannya dengan cara kofaktor, menggunakan minor dan kofaktor. Tapi nggak serta-merta minor kofaktor banget. Jadi ditambahin sama OBE gitu loh. Operasi baris elementer. Di mana Pak dosen mengubah matriksnya supaya ada angka nolnya, supaya ketika di kofaktor jadi lebih gampang. Mana tadi kofaktornya? Nah, ini nih. Nah, ini kan 3, 4, 5. Ini kan contohnya 3, 4, 5 gitu kan. Pak dosen itu menggunakan OBE supaya angka 3 sama 4-nya jadi 0 gitu. Jadi kalau ini 0, sisa 5 doang kan. Jadi kita ngitung cuma satu ininya doang. Gitu. Jadi gimana cara mengubah ini jadi 0? Ya menggunakan operasi baris elementer. Gitu. Itu mirip-mirip Josh Jordan lah cara operasi baris elementernya itu. Nah, mau baca-baca PowerPoint ini menurut gue itu agak rumit ya, agak panjang. Karena kofaktor itu, kalau ini matriks 3 kali 3, minornya bakal 2 kali 2. Nah, pas kuis kita matriksnya 5 kali 5. Nanti bakal dapat minor 4 kali 4. Ya tahu, minor 4 kali 4 itu kalau mau dideterminankan harus pakai kofaktor lagi. Akan menghasilkan yang minornya 3 kali 3. Lalu yang minor 3 kali 3 ya harus dideterminan lagi. Bisa pakai sarus, bisa pakai kofaktor. Nanti baru menghasilkan minor yang 2 kali 2. Baru kayak gini. Jadi menurut gue caranya panjang banget. Jadi banyak di OB kalau lu baca PowerPoint Pak dosen tuh di OB berkali-kali juga sama. Supaya banyak yang nol, supaya kofaktornya sebenarnya lebih gampang. Gitu. Jadi terserah mau pakai cara mana aja boleh, yang penting kalau emang disuruh nyari determinan banyak caranya gitu loh. Nah, jadi ada di sumbernya ini dari, kalau nggak salah ya judul bukunya itu Elementary Linear Algebra, penulis Howard Anton. Tapi bukan cuma Howard Anton, kalau nggak salah ada Anthony Russell juga. Gue lupa edisi berapa nih. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan judul ataupun nama penulis. Nah, dari buku tersebut gue pernah belajar bahwa matriks untuk mencari diagonal matriks itu caranya bukan cuma sarus dan kofaktor. Bisa juga menggunakan OBE, bisa juga menggunakan ini determinant of a lower triangular matrix. Jadi sebuah matriks bisa dibentuk menjadi matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Nah, kalau matriks tersebut sudah terbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, ini ya matriks ini kita sebut segitiga bawah. Kenapa? Karena entry-entrynya semua ada di segitiga bawah. Sedangkan segitiga atasnya ini 0 semua. Ya kan? Ini segitiga bawah namanya. Kalau segitiga atas ya kebalikannya aja. Nah, matriks segitiga atas atau segitiga bawah, determinannya itu gampang. Determinannya adalah tinggal mengalihkan semua diagonal utamanya. A11 kali A22 kali A33 kali A44. Ini. Gitu. Jadi, setelah gue pikir-pikir bagaimana caranya yang lebih mudah, yang nggak lebih mudah sih, sama juga pakai OB-nya banyak. Gitu ya. Ini ya, teorema 212, if matriks A adalah sebuah matriks segitiga dengan ukuran kali n, mau itu upper triangular, segitiga atas, atau segitiga bawah, atau matriks diagonal, maka determinan A adalah hasil perkalian dari diagonal utama matriks tersebut. Ini bintik-bintik, ya. Oke, nah, menggunakan teorema yang tadi, gue mengerjakan soal latihan. Mengerjakan soal latihan ini. Ya. Jadi langkahnya gue harus membentuk matriks ini menjadi matriks segitiga atas ataupun segitiga bawah. Tapi gue pengen menjadi upper aja, upper triangular, jadi segitiga atas. Jadi gue harus bikin yang bawahnya diagonal utama 0 semua. Caranya yang menggunakan OBE, operasi baris elementer. Ini ya. Ini mudah-mudahan udah pada ngerti nih cara OBE yang baik.
nggak yang baik, maksudnya cara OB yang benar gitu loh. R1 itu row 1, ini gue bikin R1 dikali minus 2, jadi baris pertama kalikan minus 2 semua, jadi seperti ini. Lalu baris kedua itu ini ya, dikurang sama baris pertama. Minus 2 dikurang minus 2, 0. Minus 2 dikurang sama minus 6, berarti kan minus 2 plus 6, 4. Minus 4, minus lagi min 2, berarti kan min 4 tambah 2, minus 2. 2 dikurang minus 2, jadi 2 plus 2, 4. Minus 1, min 4, berarti kan min 1 plus 4, 3. Jadi bentuk baris 2 seperti ini, dan baris 1 aja kita kembalikan, dibagi lagi sama minus 2, kembali semua. Oke, ini operasi baris elementer. R1 dikali R3 lagi. Terus sampai untuk mengenalkan ini ke bawah, 0, 0, 0, gitu. Ya, ini juga sama langkahnya. R1 kalikan minus 2. Kenapa dikalikan minus 2? Supaya untuk menghilangkan ini, supaya jadi 0. Ya kan, maka di sini R4 dan R5 semua dikurangi sama R1 biar jadi 0. Jadi 0, ya kan? Terus garis yang sini semuanya dinolkan. Jadi nggak usah gue jelaskan semua lah ya, panjang. Pokoknya ini menggunakan operasi baris elementer. Nolkan bentuk segitiga atas. Oke. Nah, lalu setelah terbentuk matriks segitiga atas, kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya saja. Ini diagonal utama 1, 4, minus 19 per 2, 18 per 19, 1 per 3. Tinggal kita kalikan 1 kali 4 dikali minus 19 per 2 dikali 18 per 19 dikali sepertiga, hasilnya minus 2. Gitu. Jadi habis ya. Jadi jawabannya determinan matriks D adalah minus 12. Nah, ini cara gua ngerjainnya aja. Kalau kalian merasa sulit, mungkin bisa pakai metode yang seperti Pak dosen di PowerPoint. Boleh aja pakai cara kofaktor begitu. Jadi caranya bebas, banyak banget. Nah, pakai yang kalian lebih kuasai aja. Ya, ini matriks ini sebenarnya nggak susah, cuman memerlukan ketelitian. Gitu. Ini perhitungannya juga kalau kalian rajin boleh cek nih ya, gue khawatir ada salah hitung juga. Ya mestinya sih nggak, mudah-mudahan ini dicek lagi aja ya. Khawatir ada salah, kalau ada salah mohon koreksinya. Gitu aja untuk video kali ini. Udah.